Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul quddusus salam alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu 'ala tamam. As-salatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Era society ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hanya tinggal menggerakkan ujung jari untuk mencari dan berbagi informasi. Tinggal like, subscribe, follow, dan share. Namun sayang hadirin, banyaknya berita yang membanjiri sosial media. Tidak semuanya berdasarkan fakta dan data. Jika masyarakat rendah daya kritisnya, dapat membawa celaka dan bencana. Hoax namanya. Berita yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar. Berita yang dipolitisir sehingga membuat pembacanya ketar-ketir. Contohnya hadirin, di zaman COVID-19 berita hoax marak seputar virus dan vaksin. Mulai dari hoax virus COVID sembuh karena minum air kelapa muda. Hoax yang sudah vaksin siap-siap mati muda. Hoax vaksin mengandung chip yang masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan ada hoax tentang rakyat Indonesia akan dibunuh vaksin Cina. Semua ini hadirin menunjukkan bahwa berita hoax sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Untuk itu, solusi Al-Quran dalam menyikapi hoax adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu in ja'akum fasiq in ja'akum fasiqum fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin, sababun nuzul ayat ini menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Al-Qayyim jilid 1 halaman 440 berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah yang berdusta kepada Rasulullah. Al-Walid berkata bahwa Bani Mustalik telah murtad dan menolak untuk membayar zakat, bahkan ingin membunuhnya. Rasulullah sangat marah dan ingin memerangi Bani Mustalik. Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 6 ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun, yang menurut Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 312 menjelaskan fasik adalah al-kadzab, pendusta. Sedangkan menurut Syekh Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf juz 5 halaman 566, fasik ay al-khuruju minal qasbi wal insilahu minal haqqi. Fasik adalah keluar dari tujuan atau terlepas dari kebenaran. Hadirin, namun inilah fenomena yang kita hadapi saat ini. Jutaan berita memenuhi beranda sosial media kita. Sulit membedakan mana yang hoax, mana yang fakta, mana fitnah, mana yang sebenarnya. Dalam Oxford English Dictionary, hoax diartikan sebagai malicious deceptions, yaitu kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Bukan hanya mengandung kekacauan, tetapi juga berisi propaganda adu domba yang siap merenggut nyawa manusia. Masih segar dalam ingatan kita, di tahun 2019 lalu, tragedi berdarah di kota Wamena, Papua. 16 warga meregang nyawa, 65 orang terluka, berawal dari hoax rasisme di sosial media. Bahkan Al-Quran telah bercerita bagaimana kejamnya hoax menimpa para nabi yang mulia. Ketika ibunda Nabi Isa dituduh berzina karena melahirkan seorang putra, ketika Nabi Muhammad disebut terbunuh di perang Uhud
sehingga pasukannya goncang dan lari meninggalkan medan perang. Na'udzubillah. Satu senjata hanya mampu membunuh satu nyawa, tetapi satu berita hoax mampu membunuh ribuan manusia. Nastaghfirullah. Fatabayyanu. Berita itu harus diverifikasi. Yang menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Muyassar halaman 153 menyatakan, fatutabbitu min sihhatil khabar. Buktikanlah kebenaran berita itu. Jangan karena kecerobohan kita tersebar propaganda. Jangan karena kelalaian kita memantik konflik isu sara. Jangan karena ketidaktahuan kita menghancurkan persatuan bangsa. fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ay muhtamina ala ma farrata minkum. Sesungguhnya kamu akan sangat menyesal atas perbuatanmu. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahrul Muhit juz 8 halaman 109. Lalu hadirin, bagaimanakah tuntunan Al-Quran dalam menyikapi maraknya hoax? Sebagai jawabannya, kita simak firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Bagi siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz 6 halaman 487 menyatakan, qawlan sadida ay mustaqiman la wijaja fihi walal hirab, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Oleh karena itu hadirin,
Mari berbicara yang hak dan tinggalkan hoax. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana menjaga perkataannya. Oleh karena itu hadirin, sudah saatnya kita berpikir logis dan kritis terhadap segala bentuk ekspresi kebohongan. Tidak hanya berita, tetapi juga gambar, video dan sketsa. Semua hukumnya sama. Al-kitabatu kal khitabi. Tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Betul hadirin? Mari berhati-hati dalam membaca berita yang judulnya bombastis dan provokatif. Cek sumbernya. Cermati situsnya. Jangan sampai tersandung undang-undang ITE. 4 tahun mendekam di penjara dan denda 750 juta. Demikian dalam pasal 27 ayat 3. Hadirin, orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Faqad faza fawzan azimah. Sebagai kesimpulan, pertama, Al-Quran telah memberikan solusi dalam menyikapi hoax, yaitu tabayyun dan qaulan sadida, perkataan benar dan klarifikasi. Kedua, maraknya penyebaran berita hoax di sosial media belum diimbangi oleh akun resmi yang mengklarifikasi. Oleh karena itu, mari mulai dari diri sendiri. Perbanyak literasi. Ajak sanak famili. Sehingga hoax dapat kita stop penyebarannya. Cukup sampai di kita. Jangan sebarkan lagi. Yuk kita lawan kebohongan. Ayo luruskan beritanya Agar tak ada lagi berita bohong di Indonesia. Ayo bangkit semua, bersatu semua, lawan kebohongan di negeri kita. Karena sosial media bisa satukan kita semua. Bagaimana hadirin? Mantap kan? Demikian salahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi